Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ida Mahmuda dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 10. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan Ibu bahas yaitu iman kepada malaikat. Tentang jumlah malaikat, ada berapa saja, kemudian nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Masuk ke materi pertama, yaitu tentang jumlah malaikat. Karena sifatnya gaib, berapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya saja yang mengetahui. Namun demikian, keterangan hadis ada yang menyatakan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat, yaitu hadis dari Ali radhiyallahu an. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ata akhahul muslima aidan masyai fi kharafatil jannati hatta yajlisa fa iza jalasa ghamarathur rahmatu fa in kana qudwatan shalla 'alaiha sab'una alfa malaki hatta yumsiya wa in kana masa'an shalla 'alaihi sab'una alfa malakin hatta yudbiha rawahul Ibnu Majah. Artinya, dari Ali ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama Muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjungi di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, dari keterangan hadis yang sudah Ibu bacakan tadi, banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasa Allah, karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat berikut tugasnya. Nama-nama malaikat tersebut diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah yang terdiri dari 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dengan tugasnya masing-masing. Dijelaskan pada penjelasan berikut. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani terdiri dari 10 malaikat, yang mana masing-masing dari malaikat tersebut memiliki tugas tersendiri yang sudah Allah berikan kepada mereka. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas 4 malaikat saja, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Izrail. Malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan Quran Surat At-Tahrim ayat 4.
Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat Jibril pula yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa alaihissalam pada ibunya Maryam dan menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dalam kisah suci perjalanan Isra Mi'raj. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril tidak sanggup lagi mendampingi Rasulullah untuk terus naik menghadap Allah. Malaikat Jibril berkata, "Aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah. Perlu waktu 60.000 tahun lagi untuk terbang hingga mencapainya. Jika aku terus naik ke atas, maka aku akan hancur luluh." Maha suci Allah, ternyata Malaikat Jibril saja tidak sampai kepada Allah. Nah, itu merupakan tugas dari Malaikat Jibril yang telah Allah berikan untuknya. Yang kedua, Malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia, seperti mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain Malaikat Jibril. Kemudian, di samping bertugas membagi rezeki dan hujan, Malaikat Mikail juga sering bersama-sama dengan Malaikat Jibril dalam menjalankan tugasnya. Di antara tugas yang pernah dilakukan bersama Malaikat Jibril adalah yang pertama, ketika Malaikat Jibril menjalankan tugas membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk dicuci hatinya karena akan diisi dengan iman, Islam, yakin, dan sifat hilim. Malaikat Mikail mengambil peran sebagai pengambil air Al-Kautsar, yaitu air Zam-Zam, untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad mendapat kepercayaan untuk melakukan Isra dan Mi'raj, Malaikat Mikail bersama Malaikat Jibril mendampingi selama perjalanan tersebut. Dan yang ketiga, Malaikat Mikail juga bertugas menyampaikan lembaran kepada Malaikat Maut. Lembaran tersebut bertuliskan tentang detail seperti nama, tempat, dan sebab-sebab pencabutan nyawa bagi orang yang dimaksud. Yang ketiga, Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israfil selalu memegang terompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari itu, Malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin jilid 1 halaman 60 terdapat sebuah hadis yang menceritakan tentang kejadian kiamat yang pada bagian awalnya sangat menarik. Yang pertama yaitu disebutkan bahwa sangkakala atau terompet Malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Bentuknya laksana tanduk mengingatkan kita pada terompet orang-orang zaman dahulu yang terbuat dari tanduk. Itu merupakan penjelasan mengenai bentuk terompet yang dimiliki oleh Malaikat Israfil.
Selanjutnya, yang keempat adalah malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Malaikat Izrail dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain Jibril dan Mikail dan Israfil adalah malaikat Izrail. Malaikat Izrail diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur, bagaikan seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Malaikat Izrail juga sanggup membolak-balikan dunia, sebagaimana kemampuan seseorang yang sanggup membolak-balikan uang. Sewaktu malaikat Izrail menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, malaikat Izrail akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat lainnya, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat yang mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya adalah tugas dari malaikat arham. Jadi, malaikat Izrail itu tidak datang sendiri, tetapi ditemani oleh temannya, yaitu kedua malaikat rahmat dan malaikat azab. Baiklah siswa-siswaku, kita telah mempelajari materi kita. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu masih tentang iman kepada malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Raqib dan Atid, malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Juga kita akan mempelajari hikmah beriman kepada malaikat. Terima kasih siswa-siswaku. Cukup sudah pembahasan materi kita hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga selalu sehat walafiat, sehingga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.